Hai semuanya, gue Faisal dan di tangan gue sekarang udah ada Samsung Galaxy M31 yang dijual di Indonesia dengan harga sekitar 3,6 jutaan aja. Emang kayak gimana sih sebenarnya M31 itu? Mendingan tonton terus unboxing plus first impression gue soal Samsung Galaxy M31. Stay tune. Ya, ini dia Samsung Galaxy M31 yang baru aja dijual di Indonesia, harganya sekitar 3,6 jutaan aja. Kalau misalnya kita buka boxnya, di sini ada dus kecil. Biasanya sih soft case dalamnya ya, tapi kayaknya nggak ada nih. Tuh kan, bener nggak ada. Jadi di dalam dus ini cuma ada buku panduan singkat aja dan kartu garansi. Jadi Samsung nggak ngasih soft case untuk M31, padahal harganya 3,6 jutaan ya, harusnya sih ngasih. Itu saran aja sih buat Samsung. Dan ini Samsung Galaxy M31, cuman kita taruh buat yang terakhir. Di sini ada charger. Kalau dilihat infonya, dia udah support fast charging sampai 15 watt maksimal outputnya. Terus ada kabel Type-C juga, oke. Dan SIM ejector. Nah, sekarang kita fokus ke Galaxy M31-nya. Oke. Unit yang gua unboxing sekarang warnanya red. Jadi warna ini termasuk warna yang unik menurut gue untuk smartphone kelas menengah, karena biasanya Samsung ngasih warna yang standar aja buat kelas menengahnya, kayak warna hitam, putih, terus biru. Nah, warna merah tuh kayaknya warna baru gitu kan. Sedikit bahas desainnya sambil kita nyalain. Di sini ada frame kamera bentuknya persegi. Kalau dilihat secara sekilas, desainnya mirip kayak seri A dan seri S generasi terbaru, karena frame kameranya udah persegi dan diletakkan di sudut kiri bodi belakang. Kayaknya Samsung mau menyeragamkan semua desain di seri smartphone-nya dari mulai M, A, sampai S, mungkin Note juga untuk next. Karena hampir semua desain untuk smartphone Samsung terbaru hampir sama. Mungkin kalau untuk M31 ada sidik jari konvensional aja sih di sini, karena seri A dan S itu nggak ada. Terus warna red ini nggak ada efek-efek gradasi, cuman yang gue suka di bagian pinggirnya warna hitam. Jadi kelihatan kalau selain elegan, selain unik warnanya, tapi juga tegas dengan adanya list warna hitam di pinggir bodi. Jadi akan gue atur-atur dulu smartphone ini sampai masuk ke halaman utamanya. Nah, ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy M31. Smartphone ini udah berjalan di One UI versi 2, basisnya Android 10. Jadi udah pakai sistem operasi paling baru nih. Mirip kayak Galaxy S yang terbaru pastinya, dan mungkin seri flagship Samsung lainnya ya. Jadi Samsung udah masukin One UI versi baru untuk kelas menengahnya. Ngomongin soal layar, smartphone ini udah punya layar jenisnya Super AMOLED. Ukurannya 6,4 inci dengan desain Infinity U dan resolusinya Full HD+. Infinity U adalah adanya notch di bagian sini. Notchnya buat sebagai tempat buat kamera depan. Jadi Galaxy M31 belum mengadopsi desain punch hole atau Infinity O kayak Galaxy A seri baru dan juga Galaxy S yang seri terbaru. Bezel kiri kanan atasnya cukup tipis, tapi bagian bawahnya cukup tebal. Nggak apa-apa, karena dia masih kelas menengah. Kalau misalnya kelas flagship, bezel bawahnya tebal, itu baru patut untuk dipertanyakan. Tampilan layarnya khas Samsung banget. Super AMOLED-nya berkualitas, pancaran warnanya tuh udah bagus lah gitu ya, buat sebuah smartphone kelas menengah. Nah, bahas soal spesifikasinya. Smartphone ini udah pakai prosesor Exynos 9611 dan RAM-nya 6GB, terus storage-nya 128GB yang bisa diperluas pakai microSD sampai 512GB. Untuk slotnya sendiri, kelas menengah tuh slotnya suka maksimum gitu. Biasanya kan kalau flagship seperti yang HP yang gue pakai sekarang, hybrid
slotnya. Jadi 2 SIM atau 1 SIM plus 1 micro SD. Tapi ini ada 3 slot. Jadi 2 SIM plus 1 micro SD. Jadi ini udah maksimal. Apalagi bisa maksimum untuk micro SD-nya sampai 512 GB. Sementara untuk baterainya 6000 mAh. Baterai segede itu di bodi setipis ini. M31 menurut gue masih cukup tipis dan enak buat digenggam. Tapi baterainya 6000 mAh dengan dukungan fast charging 15 watt. Kebayang nggak tuh lamanya nih baterai habis gitu. Karena rata-rata kalau gue review yang 4000 mAh itu bisa hampir seharian ya, apalagi yang 6000 mAh. Bahas soal kameranya sedikit. Di sini ada kamera depan dengan resolusi yang cukup tinggi, 32 megapiksel. Pasti puas banget buat para penyuka selfie. Jadi resolusi tinggi 32 megapiksel pasti tuh hasil selfie-nya detail. Untuk kamera belakangnya ada 4. Ya seperti tadi bentuknya persegi panjang, karena menurut gua makin banyak lensa untuk saat ini, nggak mungkin smartphone atau vendor ngejembrengin secara vertikal sampai ke bawah. Itu pasti buat estetika desain kurang elok gitu ya, kurang bagus. Jadi solusi lainnya adalah bikin persegi frame-nya dan ya udah numpukin kamera di situ. Karena ya itu sesuai selera sih sebenarnya. Cuman kalau menurut gua estetika yang bagus ya yang kayak gini daripada ke bawah terus. Kayaknya kurang bagus aja gitu buat dilihat. Di bagian sini ada lensa makro. Ini lensa makro, Ini lensa makro 5 megapiksel, terus ini lensa depth 5 megapiksel juga. Dan ini adalah lensa utama 64 megapiksel. Terus yang paling bawah adalah lensa ultrawide 8 megapiksel. Ini 64 megapiksel sob. Tuh, di sini ada tulisannya 64 megapiksel. Pastinya sensor yang dipakai Samsung adalah Samsung ISOCELL. Ya mirip-mirip kayak smartphone lain dengan lensa 64 megapiksel lainnya. Itu untuk kelas menengah ya mantap sih. Lensa 64 megapiksel, apalagi kamera depannya pun 32 megapiksel. Jadi total smartphone ini punya lensa ada 5 kamera. Kalau misalnya kita coba, jadi lensa 64 megapiksel di Samsung Galaxy M31 ini pakai protokol atau sistem kayak tetracell atau quad Bayer. Jadi lensa 64 megapiksel menghasilkan foto yang udah dipadatkan sob. Jadi hasil foto defaultnya sih harusnya 16 megapiksel. Kayak gini. Tuh, jadi 16 megapiksel untuk hasil foto secara defaultnya. Dan untuk detailnya sih oke. Tuh, masih bagus. Kelihatan di sini? Ya, masih bagus. Terus sementara buat 64 megapikselnya kita cuman butuh ke sini dan pilih aspek rasio 3:4 dengan tulisan 64 megapiksel. Untuk hasilnya pasti jauh lebih detail sih harusnya ya. Nah, di sini kelihatan kalau ukuran fotonya jauh lebih besar. Di sini 8,94 MB. Jadi yaitu konsekuensinya ketika kita menggunakan lensa utama 64 megapiksel dengan resolusi asli. Memori atau file dari foto jauh lebih besar, tapi resolusinya jauh lebih besar juga. Lihat, ngezoomnya bisa sampai sedekat ini. Dan hasilnya ya cukup baik sih. Tuh, kita ngezoom segini aja ini hasilnya masih bagus. Sementara untuk kamera depan, tadi 32 megapiksel. Di sini ada 2 mode, ternyata ada mode wide dan mode normal. Terus juga ada focus live. Jadi mengatur bokeh gitu, jadi bisa foto selfie potret. Terus ada fitur lainnya seperti ya ini untuk lensa belakang pastinya. Terus
di sini ada beautify juga, ada filter dan ada kecantikan. Kecantikan tuh kayak beautify gitu. Ada intensitasnya dengan maksimal 3 level. Kalau misalnya kita potret, coba ya. Hasilnya ya beautify-nya natural sih. Untuk kumis, alis, terus kantung mata, jenggot masih kelihatan. Jadi ya masih natural lah untuk sebuah kamera selfie. Jadi itu tadi first impression sekaligus unboxing gue soal Samsung Galaxy M31. Menurut kalian gimana nih soal smartphone ini? Apakah worth it buat dibeli dengan harga 3,6 jutaan aja atau gimana? Like videonya, kasih komen, share jangan lupa, subscribe channel Telsa TV, follow Instagram Telsa ID, terus ikutan komunitas Telsa dengan daftar via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Nunsop.